Baiklah, perkenalkan nama saya Ahmad Hanafi Aditya. Saya akan menjelaskan tentang fungsi partai politik. Fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi politik, yaitu di satu pihak, partai politik memiliki kewajiban merumuskan kepentingan dan menggabungkan atau menyalurkan kepentingan dari masyarakat untuk disampaikan dan diperjuangkan kepada pemerintah. Sedangkan di pihak lain, partai politik juga berfungsi untuk menjelaskan dan menyebarluaskan kebijakan-kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Dengan demikian, terjadi arus informasi dan dialog dua arah, dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Kemudian, partai politik bisa dikatakan merupakan sebuah jembatan atau penghubung antara yang memerintah dan diperintah. Sebagai sarana sosialisasi politik, yaitu sebagai suatu proses yang melalui seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena yang berlaku dalam bermasyarakat di mana ia berada. Dengan sosialisasi politik tersebut, partai politik ini yang akhirnya menentukan sikap politik secara seseorang. Lalu fungsinya ada juga sebagai sarana rekrutmen politik, yaitu suatu proses di mana partai politik mencari anggota baru dan mengajak sebanyak-banyaknya orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Rekrutmen politik akan menjamin kontinuitas dan kelestarian partai dan sekaligus merupakan salah satu cara untuk menyeleksi para calon pimpinan partai atau pemimpin bangsa. Lalu, sebagai sarana pengatur konflik, yaitu dengan memakai sistem demokrasi, segala perbedaan yang berada di tengah masyarakat yang memiliki keanekaragaman budaya dan saling terbuka antara satu dengan lainnya akan selalu ada. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan akan terjadi sebuah konflik di tengah masyarakat. Disinilah peran partai politik, yaitu sebagai wadah yang berfungsi untuk mengatasi konflik tersebut atau sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa agar konflik tersebut dapat ditekan seminimal mungkin. Dan yang kedua yaitu adalah sistem kepartaian. Maurice Duverger tahun 1967 memberikan arahan mengenai sistem kepartaian yang muncul dan berkembang saat itu. Sistem kepartaian yang dimaksudnya itu adalah one party system atau sistem satu partai. Two party system artinya sistem dua partai, serta multi party system sistem banyak partai. Lalu, kategorisasi sistem kepartaian berdasarkan jumlah partai dikemukakan pula oleh Rokan pada tahun 1968 yang kemudian berkembang pada variabel distribusi kekuatan minoritas dalam partai atau distribution of minority party strength. Namun, dalam menjelaskan sistem partai, tidak cukup hanya memperhitungkan jumlah partai yang eksis dalam dinamika politik sebuah bangsa. Masalah jumlah partai politik merupakan hal penting, namun ada aspek lain yang perlu dipertimbangkan. Dalam konteks ini, Giovanni Sartori mengutarakan bahwa jarak ideologis antar partai dalam sistem itu menjadi sangat penting, artinya untuk memahami perilaku partai politik. Dengan adanya jarak ideologi antar partai ini menyebabkan munculnya polarisasi khusus mengenai partai politik. Berdasarkan pertimbangan ini, dia mengelompokkan sistem kepartaian ke dalam 3 kelompok. Yang pertama itu ada predominant party system, yang kedua ada moderate pluralism system, dan yang ketiga ada pluralism system. Yang pertama itu ada predominant party system, adalah sistem kepartaian yang menggambarkan kurang adanya perbedaan ideologi yang tajam antara partai-partai yang berinteraksi, atau bahkan dapat dikatakan tidak ada perbedaan pandangan ideologis, sehingga yang terbangun adalah partai politik yang memiliki perspektif fungsi dominan.
Lalu, dan yang kedua, sistem perdominan partai menyediakan kesempatan bagi banyak partai yang hendak berkompetisi dalam pemilihan umum. Namun, karena tidak ada perbedaan ideologis, yang berarti maka partai pemenang dalam pemilihan umum akan tetap mengakomodir partai yang lainnya, sehingga pada akhirnya dalam sistem ini lebih mengutamakan konsensus politik dibandingkan dengan kepentingan ideologis. Oleh karena itu, dalam sistem seperti ini, sistem politik yang ada cenderung bersifat mempertahankan status quo. Dan yang kedua yaitu ada sistem pluralisme moderat. Sistem kepartaian suatu negara di mana partai-partai politik yang ada di dalamnya memiliki ideologi yang berbeda-beda. Namun, perbedaan ideologi tersebut tidak begitu tajam, sehingga dapat saja pemilih suatu partai dapat berpindah dari partai satu ke partai lainnya. Demikian juga di tingkatkan parlemen, partai-partai yang memiliki perbedaan ideologi tetap dapat menjalin koalisi jika memang diperlukan karena perbedaan ideologi antar partai tidak begitu besar. Sistem kepartaian pluralis moderat dipandang paling sesuai tidak saja dengan kemajemukan horizontal dan vertikal masyarakat Indonesia, tetapi juga kemajemukan sub-ideologi dalam masyarakat Indonesia sebagaimana tergambar dalam sejarah kepartaian di Indonesia. Pada satu sisi dan kesepakatan akan di ideologi nasional Pancasila pada sisi lain. Sistem kepartaian pluralisme moderat juga paling sesuai bila dilihat dari segi efektivitas, sistem partisipasi politik, warga negara, sistem perwakilan, dan pemerintahan presidensial. Indikator sistem kepartaian pluralisme moderat. Parpol merupakan sarana yang digunakan rakyat untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya sehingga setiap parpol mempunyai basis sosial yang kuat. Partai tidak saja dikelola sebagai badan publik, tetapi juga dikelola berdasarkan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang demokratis. Fungsi parpol sebagai peserta pemilu adalah melaksanakan rekrutmen warga negara menjadi anggota partai politik, menyelenggarakan pendidikan politik bagi anggota dan warga negara lainnya, melakukan kaderisasi calon pemimpin bangsa secara sistematis, melakukan seleksi lainnya, melakukan kaderisasi calon pemimpin, dan penentuan calon berbagai jabatan yang dipilih melalui pemilu dan menentukan nomor urut calon terpilih. Jumlah parpol peserta pemilu tidak terlalu banyak melalui penerapan sistem kompetisi parpol. Peserta pemilu yang bersifat kompetitif berdasarkan dukungan rakyat melalui pemilu. Jumlah parpol di DPR dan DPRD tidak terlalu banyak tetapi juga tidak terlalu sedikit, sehingga dua macam koalisi parpol yang ikut memerintah dan koalisi parpol oposisi dapat dibentuk secara relatif lebih solid. Tidak-tidaknya terdapat 3 persyaratan yang kuat pada akar rumput: jumlah warga negara yang mengidentifikasi dan dengan parpol parti identifikasi tersebut cukup tinggi, dan loyalitas anggota fraksi kepada parpol disiplin partai yang kuat masing-masing cukup tinggi. Jarak sub-ideologi antar parpol cukup dekat sehingga pada satu pihak perbedaan dan pertentangan kepentingan dalam masyarakat dapat ditampung menjadi isu publik, akan tetapi pada pihak lain kesepakatan antar parpol masih mungkin dicapai. Ada pula unsur lain seperti aktivitas menjalankan fungsi representasi politik, fungsi mencemuskan untuk memperjuangkan alternatif kebijakan publik berdasarkan aspirasi dan kepentingan konstituen, dan ideologi partai, pengelolaan partai politik sebagai badan publik secara demokratis dan desentralisasi, dan independensi keuangan partai harus terjamin untuk mewujudkan sistem kepartaian pluralis moderat menjadi kenyataan politik. Sistem kepartaian dengan polarisasi yang tegas dan jelas. Sistem kepartaian seperti ini pada umumnya berkembang di negara majemuk atau pluralis secara kultural, sehingga muncul banyak partai dalam konteks sistem kepartaian seperti ini.
potensial terjadi pertentangan antara partai politik yang satu dengan partai politik yang lainnya. Oleh karena itu, sistem kepartaian atau pluralis mempunyai tendensi konsensus yang rendah, bahkan pada titik ekstrimnya potensial memicu pemecahan politik. Robert Dahl mengidentifikasikan sistem kepartaian atas dasar tingkat kompetisi dan oposisi partai dalam sistem politik, bukan dari aspek jumlah partai politik. Dengan sudut pandang ini, sistem kepartaian dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama persaingan penuh, yang kedua ada kerjasama dalam sistem kompetitif, 3 bergabung dalam sistem kompetitif, dan keempat bergabung sepenuhnya. Sistem satu partai. Sistem satu partai, istilah sistem partai tunggal, merupakan satu konsep yang contradiction terminis atau maka sistem tunggal merupakan maka paradoks, sebab konsep sistem mempersyaratkan ada beberapa bagian yang memadu dalam sebuah kerangka sistem. Oleh karena itu, sistem satu partai atau sistem partai tunggal tidaklah layak disebut sebagai sistem dan lebih tepat disebut bentuk kepartaian tunggal. Bentuk partai tunggal mirip dengan sistem politik komunis atau totaliter. Dalam sistem politik seperti ini, kehadiran dan peran partai dikooptasi oleh elit penguasa. Para penguasa tidak berharap ada dan muncul pemikiran atau pandangan yang berbeda dengan pemerintah. Oleh karena itu, bentuk partai tunggal merupakan model yang efektif untuk pemerintah melakukan kontrol atau pengawasan terhadap aktivitas politik masyarakat. Menurut Marcus, mengatakan bahwa dalam sistem politik totaliter, rezim berkuasa berusaha membangun bentuk-bentuk kontrol yang baru. Bentuk-bentuk kontrol baru tersebut dapat berupa keputusan politik yang berperspektif elit atau penguasa di lingkungan politik yang digerakkan oleh keinginan-keinginan elit dan bukan kebutuhan publik, dan seterusnya. Sistem partai tunggal hanya menyediakan ruang bagi satu partai sebagai institusi artikulasi kepentingan politik warga negara. Dalam sistem ini, posisi partai tunggal itu pun hadir sebagai partai negara. Partai negara ini digunakan oleh tiran sebagai alat mobilisasi legitimasi dirinya. Bagi para penguasa, kehadiran partai tunggal seperti ditujukan untuk menjaga stabilitas negara sehingga agenda-agenda pembangunan dapat berjalan dengan baik. Dengan sistem seperti ini, terdapat sejumlah biaya politik yang harus dikeluarkan negara dan masyarakat. Pertama, bukan budaya politik yang dibangun, yaitu dalam bentuk kesatuan komando. Dalam pandangan para penguasa, homogenitas cara pandangan politik mempermudah ruang gerak pemerintah untuk melakukan mobilisasi politik. Pluralitas dan heterogenitas kelompok merupakan sesuatu hal yang dianggapkan sebagai sesuatu hal yang tidak efektif, sehingga direduksi oleh negara. Heterogenisasi cara pandang politik dalam konteks rezim seperti ini dianggap sebagai pengkhianat, karena ketika ada critical mass yang berusaha untuk mengawasi dan melakukan check and balance pada pemerintah, maka dapat sangat mungkin mereka dijerat oleh undang-undang subversif ataupun oleh undang-undang keamanan negara. Kedua, model sentralistik atau sistem komando dipahami sebagai sesuatu hal yang efektif untuk kepentingan negara dan wajib dipatuhi oleh seluruh warga negara. Dalam konteks ini, rasionalitas politik menjadi sesuatu hal yang bisa dinonaktifkan karena dapat membentuk polarisasi politik. Oleh karena itu, para penguasa menyusun mitologi sampai dengan reproduksi citra menjadi satu kebutuhan dalam rangka membangun tatanan sosial politiknya. Ketiga, rezim penguasa menggunakan setiap elemen atau aparatur negara untuk kepentingan mempertahankan kekuasaan. Pelibatan rezim militer dalam sistem politik yang rapuh menjadi cerita-cerita di banyak negara berkembang di seluruh dunia sepanjang tahun 1950-an hingga awal tahun 1990-an. Keempat, bentuk kepartaian tunggal seringkali terbentuk di negara-negara berkembang atau negara-negara yang baru keluar dari kolonisasi. Ada kecenderungan kuat di negara yang baru lahir. Para founding father berupaya untuk menginterogasi kepentingan-kepentingan elit politik yang merasa mempunyai warisan sebagai pahlawan untuk meminta jatah. Kepentingannya diakomodasi, namun perlu diingat akan sangat banyak sekali kepentingan yang perlu diwadahi. Kedua, sistem partai hegemonik
Ada sedikit perbedaan dengan sistem partai tunggal. Dalam sistem partai hegemonik dibuka ruang untuk hadirnya partai-partai lain, namun hal yang menonjol dan ini mirip dengan partai-partai yang diakui itu adalah partai yang cenderung mendukung pemerintah atau dikuasai oleh pemerintah. Dengan kata lain, pada dasarnya dalam partai hegemonik ini pun hanya ada satu partai. Hanya secara formal dan material, jumlah partai politik lebih dari satu, walaupun secara esensial yang muncul dan berkembang hanya satu partai, contohnya partai era Orde Baru. Sebagai bentuk perkembangan sekaligus kritik terhadap sistem partai tunggal maupun partai hegemonik, ada sistem dua partai. Dalam sistem ini menyediakan ruang bagi dua partai untuk bersaing guna mendapat dan atau mempertahankan otoritasnya. Dalam suatu sistem politik, implikasi dan kondisi ini maka akan terbentuk satu partai sebagai partai penguasa dan kelompok lain sebagai partai oposisi. Sistem dua partai akan berjalan dan berkembang dengan baik bila ada prakondisi yang mendukungnya, seperti yang pertama, tersedianya homogenitas sosial kultural warga masyarakat, yang kedua, tegaknya konsensus pada konstitusi sejarah sehingga mempermudah pengembangan pembangunan politik yang berkelanjutan serta terdapat mekanisme pengaturan dan penyelesaian konflik yang mapan. Sistem multipartai, apalagi bila disandingkan dengan pemerintah parlementer, akan cenderung pada kekuasaan badan legislatif karena eksekutif tidak bersatu kuat dalam menjalankan administratur pemerintah, maka yang perlu menjaga stabilitas politik dalam negeri adalah institusi legislatif. Pola multipartai umumnya diperkuat oleh sistem pemilihan perwakilan berimbang atau proportional representation yang memberi kesempatan luas bagi pertumbuhan partai-partai lain dan golongan-golongan kecil. Melalui sistem perwakilan bimbingan ini diharapkan akan terbangun kualitas dan sistem politik yang stabil dan dinamis. Di balik itu semua, dalam konteks sistem multipartai ada tendensi kuat dari setiap elemen masyarakat atau elit politiknya untuk tetap menjaga kemajemukan, karena itu mewadahi kepentingan yang beraneka rupa dalam satu atau dua partai saja, mengakibatkan tidak berkembangnya kelompok sosio, kultur, agama, atau kelompok ekonomi tertentu. Sekian dari saya penjelasan tentang fungsi partai politik. Saya Ahmad Hanafi dan sampai jumpa.